Gadis di usia 16 tahun Bunga punya bayi umur 1 bulan. Liputan Delapanam. Berawal dari kenalan berteman dengan seorang pemuda asal desa tetangga, Bunga mulai disosor. Kenal dan mulai dekat dengan Dika di tahun 2023 lalu. Seterusnya Dika sering main ke rumah saya, Mas, ujar Bunga. Semenjak kenal Dika dia sering langsung main sosor tanpa basa-basi. Lalu yang paling membuat saya hancur tepatnya di bulan dan hari di mana saya diajak Dika begituan. Sebelumnya saya sudah takut setengah mati karena waktu aku digituin sama Dika saya baru halangan, selang 2 hari saya halangan Dika gituin saya di kamar rumah saya. Disitulah saya mulai takut karena Dika cerot di dalam. Siang hari itu awal hancurnya masa depan saya, Pak Imbu Bunga. Bukan hanya sekali saya digituin Dika, siang itu 2 kali. Semenjak kejadian itu saya sering diajak Dika begituan, hingga tiba saatnya di mana saya mengetahui saya hamil 2 bulan setelah diperiksa oleh Bu Bidan. Takut malu rasa tak menentu bercampur aduk. Singkat cerita, karena sudah diketahui keluarga, saya dinikahkan dengan Dika secara siri oleh kakeknya Dika. Akan tetapi setelah saya melahirkan saya seolah mau dibuang oleh keluarganya Dika, Pak. Ada yang ngomong ke saya anak saya bukan anak Dika, serta fitnah saya pernah digerebek dengan laki-laki lain. Saya curiga jangan-jangan keluarganya Dika menikahkan saya hanya karena takut dilaporkan, Pak. Makanya sekarang demi kejelasan status saya dan ibu gak terima atas perlakuan Dika dan keluarga, serta meminta keadilan. Kakek Dika Sarbini saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya lah yang menikahkan Bunga dan Dika cucu kandungnya. Ya benar, saya kakek Dika yang menikahkan mereka secara sirih, dan juga saya tahu bahwa menikahkan anak di bawah umur itu melanggar hukum, ujar Sarbini. Kepala Dusun 3 Desa Labuhan Ratu 3. Saat itu saya dengar kabar dan langsung mengklarifikasi kejadian ke Dika langsung karena kebetulan Dika adalah warga kami, Pak. Setelah saya datangi Dika ke rumahnya, saya pertanyakan benar atau tidak dia berhubungan badan di luar nikah dengan Bunga. Dikanya mengakuinya. Setelah saya periksakan ke bidan itu, Bunga benar-benar hamil. Persoalan saya serahkan ke keluarga, tutupnya. Dugaan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan anak bawah umur, serta merajuk ke pernikahan siri hingga diduga menelantarkan seorang anak bayi. Kepada Kapolres Lampung Timur, Kapolsek Labuhan Ratu, serta dinas terkait dan atau unit PPA Lampung Timur. Agar dapat menindaklanjutinya, Reporter Rahman, RJ, dan tim. Itu kalau masalah hari dan bulan itu saya sudah lupa. Pak, ya betul Pak Sarbini. Ya memang saya sudah pernah ke sana. Tujuan? Yang tujuannya itu karena dia itu kan apa ya, pokoknya minta, si Okta itu minta tanggung jawab untuk ditanggung jawab dan untuk dinikahi oleh cucu saya itu. Oh, cucu yang laki? Cucu kandung apa gimana? Cucu, Pak. Ya cucu kandung. Dari bapaknya apa dari ibunya cucunya? Dari bapaknya. Oh, dari bapaknya. Oke. Kemudian terjadilah obrolan, Pak, ya? Ya. Sepakat waktu itu, Pak? Sepakat. Oh, sepakat. Kemudian dilanjutkan ke pernikahan. Dilanjutkan ke pernikahan dikarenakan waktu itu katanya itu udah hamil berapa bulan tuh? 3 apa 4? Kalau nggak 3 bulan 4 bulan. Udah hamilnya? Iya. Udah hamilnya ya? Udah hamilnya. Kemudian Pak Sarbini, ini informasi yang kami dapatkan, Pak Sarbini ini yang sekaligus mengambil tindakan sebagai yang menikahkan. Iya, betul. Ya betul ya. Kami boleh tanya, Pak, waktu menikahkan itu siapa aja nih yang hadir, Pak? Yang ada di situ Pak RT, situ ada. Pak RT namanya? Kalau namanya nggak tahu saya, karena kan di Seliragung bukan di sini. Oh, Seliragung nikahnya? Iya. Di rumah siapa, Pak? Ya di rumah, dia kan tempatnya di Seliragung, bukan di tempat saya. Ikut mbahnya. Si Andika ini? Ikut mbahnya dari ibu? Iya. Mbahnya dari ibu sana ya, rumahnya ya? Iya. Kemudian nikah lah malam minggu, Pak ya? Malam minggu itu hari Sabtunya minggu malam ya? Iya. Menjelang Isya ya? Malam minggu menikah, disaksikan RT dan kadus tempat. Pak kadusnya nggak tahu sampai namanya Pak kadusnya? Nggak tahu. Tapi mereka menyaksikan? Ya ada di situ dan tetangga banyak di situ. Nah pernikahan ini kan begini Pak, ini kan pernikahan yang kalau kesampaian kan bukan penghulu ya di situ ya? Bukan. Bukan. Tetapi minimal kan ada oret-oretan atau apa gitu Pak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak. Sehabis menikah sirih tersebut, ini kan anak bawah umur ya, pernah nggak ada tembusan dari pihak keluarga ke pihak
pihak pencatat urusan sipil kantor KUA? Nggak ada berupa akan dinikahkan resmi atau enggaknya, belum ada sama sekali? Belum. Sampai saat ini. Oke. Bapak Sarbi ini yang kebetulan adalah kakek kandung daripada siapa namanya? Andika, putra dari anak saya. Siapa Pak nama anak sampai? Eva. Yang laki? Oh, yang laki Eva. Masih hidup? Masih. Pak Eva sudah samain kontak waktu itu sebagai walinya? Ya waktu itu dia itu di sini. Ada. Kemudian wali daripada si Okta ini? Wali Okta itu bapaknya namanya lupa saya, itu berada di Palembang. Waktu itu lewat HP atau gimana? Lewat HP. Lewat HP itu tadinya kan dia mau pulang. Udah sama ngumpul di situ, dia itu membatalkan bahwa mau pulang, katanya tidak punya sanggupan, masih di bukaan gitu loh. Gitu ya, Pak, ya. Dia itu memasrahkan tolong carikan orang yang untuk menikahkan anak saya. Ya itu ada penyerahannya dulu itu, memang kalau nggak salah itu pamannya Okta itu yang mewakili, yang merekam, mewakili daripada ahli waris ataupun apa namanya? Ya. Wali hakim itu diwakilkan ke sampean? Ke saya. Oke, siap. Masuk ke cerita selanjutnya Pak Sarbini. Iya. Ini kan terjadi gejolak setelah Okta ini melahirkan. Iya. Dia dituding oleh mantu sampean, ibunya daripada siapa? Cucu sampean? Andika ini bahwasanya anak itu bukan anak dia. Kemudian terjadilah cekcok via HP lah, secara lisan lah, segala macam, hingga terjadinya kami datang hari ini. Kalau boleh tahu, secara hukum agama aturannya seperti apa Pak? Nikah itu Pak yang sah dan yang cerai? Kalau pernikahan di bawah umur itu memang itu pemerintah itu memang tidak membolehkan. Tapi secara agama, karena apalagi itu udah bunting, itu lebih baik dinikahkan daripada zina selamanya sampai nantinya zina itu. Kalau hukum agama bukannya ada dua versi Pak. Satu, ketika orang hamil itu harus menunggu lahir dulu, baru bisa dinikahkan. Yang versi lain dinikahkan. Sementara setelah anak tersebut lahir, nazab Pak. Nazabnya ini kemana? Masa ke Adam sudah nikah? Kan begitu? Ya. Nah, ini kan perdebatan di kalangan ulama kan Pak ya. Terlepas daripada perihal itu kan, memang itu hukum yang tidak tertulis, aturan agama, artinya yang hukum tertinggi adalah hukum negara. Bapak tahu nggak bahwa menikahkan anak di bawah umur itu melanggar undang-undang? Iya, tahu. Tahu Pak ya? Tahu. Bapak masih melakukan bahkan menikahkan itu? Iya. Okay. Karena takut gini Pak. Karena itu kan cucu saya. Terus kesana sini sama anak perempuan. Kalau sampai tidak dilaksanakan yang secara itu kan ya jadi permasalahan, atau bisa-bisa apa itu dibikin ramai oleh orang-orang, terutama tetangga sekitarnya. Ya, itu kan versi, artinya versi sampean, pendapat sampean di kalangan masyarakat kan, kalangan umum. Tetapi yang jelas sampean selaku kakek kandung daripada Andika ya, tahu bahwasanya menikahkan anak di bawah umur ini melanggar hukum. Tahu kan Pak Sarbini? Tahu. Ya. Sampean sadar ya waktu menikahkan itu bahwa ini melanggar hukum kan, begitu Pak ya? Ya, adanya ya itu tadi saya sampaikan, adanya saya berani karena itu sudah hamil. Terus mau mengambil langkah yang mana? Kalau tidak ke situ, saya sebagai Bapak sebelum mengambil langkah itu pernah koordinasi nggak dengan penegak hukum? Seumpama ada babin nih, setiap desa kan ada polisi ya, ada babin. Pernah nggak curhat sama babin? Nggak ya, curhat. Kalau saya adanya nggak pernah curhat sama siapa-siapa, karena kan tadinya bapaknya mau datang, itu bapaknya mau pulang. Curhat dengan penghulu-penghulu setempat Pak pernah Pak sebelum menikahkan? Enggak juga. Terus itu kan tiba-tiba gitu loh. Artinya itu atas inisiatif keluarga sendiri Pak ya? Iya. Pak Lurah udah dilaporin Pak, suruh nikahin sama Pak Lurah.
Lurah mana, Bu? 804, 803. Ya, memang Pak Lurah itu bukan anu. Memang minta katanya kan bukan di tempat saya, Pak. Katanya itu sudah izin sama Pak Lurah. Begitu. Yang penting saya enggak. Ada surat tertulis izin dari Lurah? Ya, ada yang minta orang perempuan banyak cewek itu. Yang minta lakinya. Yang minta sama ke desa loh. Maksudnya kan ada sejenis oret-oretan dari desa loh. Ya karena nggak dikasih, cuma omongan aja. Masa nggak kasih, Bu? Sudah lalu zaman urus aku. Nggak dikasih sama sekali, Pak? Salah satunya di situ, Pak. Kalaupun memang sudah hamil, ya apa boleh buat? Itu sudah terjadi. Saya serahkan ke pihak keluarga. Kami tidak ikut dalam proses hal itu, seperti itu. Kalaupun memang belum hamil, ya sebisa mungkin saya kasih saran dan sebagainya kan, agar tidak terjadi pernikahan. Kalaupun memang sudah hamil, ya silakan keluarga. Jadi gini, Pak Karus, terlepas hal ini sudah dikonfirmasi sampean terkait yang namanya perbuatan nikah ke Okta ya, di luar nikah, sudah diakui Okta langsung menyampaikan dengan sampean atau melalui siapa penyampaiannya? Tidak ada yang tahu. Lah sampean tadi bilangnya Ya kemungkinan sudah menikah. enggak, yang perbuatan di luar nikah. Nah, maksudnya? Tadi kan sampean yang konfirmasi, memastikan ini benar atau tidak si Dika yang berbuat dan ini hamil gitu loh. Tadi kan begitu aja jawaban sampean. Iya. Artinya yang Andika langsung. Iya, Andika. Sampai tanya di rumah sampean apa di rumah dia? Di rumah Andika. Di rumah Dika, sampai turun ke sana memastikan ya. Dan diakui. Diakuinya. Ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Tadi nama Ibu Wati ya. Iya. Kemudian anak kandung Ibu Okta. Terlepas dari kejadian, sederetan kejadian yang menimpa keluarga sampean ya, yang kebetulan adalah anak kandung sampean sendiri yang dugaannya sebagai korban TPKS, tindak kekerasan seksual. Walaupun atas dasar suka sama suka, tetapi umurnya waktu kejadian kan masih 15-14 tahun. Sekarang di usia 16, Okta sudah mempunyai seorang bayi. Setelah sampean terima itikat baik daripada pelaku, sebut saja suaminya sirihnya Okta adalah Andika, warga Siliragung ya. Kecamatannya Labuan Ratu masih. Iya, Labuan Ratu. Sampai saat ini berhembus kabar bahwasanya pihak dari Dika ini ataupun keluarga Dika seolah-olah membebankan kesalahan itu ke pihak sampean, benar Bu? Benar. Terlepas dari cerita itu dari awal sampai akhir ini, sampean dari awal sebetulnya terima apa enggak anak sampean seperti ini? Yang nggak terima. Sampai saat ini sampean sudah terima itikat baik mereka menikahi anak sampean, hingganya melahirkan saat ini. Terus upaya mereka itu sebenarnya apa sih di dalam benak sampean? Apakah mereka ini ingin melepaskan diri dari jeratan hukum? Sekedar begitu aja? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Sampai detik ini apa sih perasaan sampean ataupun permohonan kepada pihak penegak hukum atau pemerintah atau apa? Ya saya minta tolong sama penegak hukum ini, tolonglah kami ini kan orang nggak punya. Saya sebagai orang tua ya cuman kerjanya buruh. Buat yang penting saya tuh buat masa depannya cucu saya, biar ada statusnya. Artinya kalau ada pelanggaran hukum dalam perihal kejadian yang menimpa Okta ini, apa harapan Ibu? Ibu terima nggak? Nggak terima, saya minta tolong ya, dorang tuh diadilin kan. Minta keadilan ya, iya, dengan penegak hukum ya. Oke. Okta, kamu sendiri yang mengalami kejadian ini. Saya nanya sama Okta, Okta terima nggak dirimu diperlakukan seperti ini oleh Dika ataupun atas nama keluarganya? Nggak terima. Kalaupun ini bisa diproses secara hukum, kamu siap nggak melaporkan mereka tuh ataupun mamamu? Siap kalau mereka nggak bertanggung jawab. Siap. Artinya sampai saat ini nggak bertanggung jawab? Enggak. Belum ada itikat baiknya? Belum. Makasih Ibu. Okta ya namanya ya?